Selamat pagi anak kami. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang pimpin doa? Ya, doa. Ya, ini kan kembali benar-benar satu. Memang program itu di depannya, di depannya. Karena di undangan benar-benar baik besar. Gunakan dengan bijak. Untuk di depannya. Amin. Untuk hari ini, hari semua? Hari semua ya? Ada yang sakit? Tidak ada. Sudah melakukan apa tadi? Diskusi? Sudah Rapi ya? Siap. Baik, sebelum kita lanjutkan, baca dulu semangat anak-anak kami. Jika Bapak nanti mengatakan semangat pagi, maksudnya pagi, semangat. Oke ya? Jadi kalau mengatakan demikian, silakan dilakukan. Semangat pagi. Pagi, semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, semangat. Baik, pada anak kami, itu sebentar lagi anak kami akan memasuki kelas 11. Suara kami kepada anak kami tetap mengikuti dengan aturan-aturan yang ada di sekolah kita ini. Sekolah kita ini sebuah ikon di tengah-tengah masyarakat pada saat ini, tentu jangan kita kecewakan. Anak kami yang di kelas MIPA 1, tolong ya tetap menjaga marwah kelas kita, jaga marwah sekolah kita juga di sekolah kita ini. Sudah jelas ini? Jelas, Pak. Selanjutnya materi kita minggu lalu, Bapak ingatkan kembali, kita masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Itu materi kita minggu lalu ya. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari demokrasi? Coba unjuk tangan. Ya. Apa menurut kalian? Menurut kalian bahasa sendiri apa itu demokrasi? Coba. Pernah dengar waktu SD, SMP? Coba. Apa? Ini jawab aja. Si Hansel, apa menurutmu demokrasi? Ya, 9 OSIS semuanya ada demokrasi. Coba, menurut kamu demokrasi apa? Menurut saya kemudian sangat hanya bisa memberikan pendapat. Terima kasih. Ada lagi? Jessica, ada pandangan? Baik, terima kasih anak kami Hansel telah mengingat materi minggu lalu. Jadi tujuan dari materi kita ini adalah bagaimana anak-anak kami bisa mengerti demokrasi. Demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung. Ya. Demokrasi adalah menurut Abraham Lincoln itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya kan? Abraham Lincoln itu siapa? Presiden Amerika. Tugas juga anak kami ya bisa paham tentang itu. Baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini terbagi dua, yaitu hakikat demokrasi dan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Kemudian hakikat demokrasi yaitu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam pemerintahan. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas 3 submateri hari ini.
Itu makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi. Makna demokrasi kita akan lihat. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kraton atau katein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Jadi dalam pandangan Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa demokrasi itu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Kemudian demokrasi berdasarkan ideologi itu ada 2, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, kemudian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Bagian C berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ini itu pertama, negara berdasarkan konstitusi, jaminan HAM, ada di sini juga kebebasan berserikat dalam mengeluarkan pendapat juga. Diharapkan masyarakat bisa memberikan pandangan-pandangan berpikir, diberikan kebebasan, tidak dengan intimidasi ketika misalnya ada pandangan-pandangan berpikir masyarakat untuk memajukan negara kita ini. Kemudian pergantian kekuasaan secara berkala, tentu di masa Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang kita lihat bagaimana perkembangan kemajuan di Indonesia ini, ya. Kita lihat setiap pergantian itu 5 tahun sekali pergantian presiden, wakil presiden. Kemudian adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Terjadi transparansi di sini oleh mereka dalam menjalankan kekuasaan. Tentu dalam menjalankan kekuasaan kita kenal ada 3, ya kan? Kekuasaan legislatif, Eksekutif, yudikatif. Ada yang bisa membedakan ini? Tunjuk tangan. Ada yang bisa membedakan? Coba, anak kami. Kalau kekuasaan legislatif yaitu membuat dan menetapkan undang-undang, sedangkan eksekutif yaitu yang melaksanakan undang-undang. Sedangkan kalau kekuasaan yudikatif itu yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Luar biasa, Tepuk tangan. kasih nilainya ya. Jadi itu tadi ya, kekuasaan legislatif tadi itu dipaparkan teman kalian si Raya ya Bang Rai. Nah, jadi contohnya itu anggota DPR ya, legislatif. Kemudian eksekutif contohnya presiden dan wakil presiden. Kalau eksekutif yudikatif ya. Ya, yudikatif. Itu contohnya MK, Komisi Yudisial. Terima kasih. Nah, untuk lebih jelasnya ada pertanyaan 1, 2 atau sudah jelas materi Bapak yang Bapak sajikan hari ini? Jelas banget. Baik, untuk lebih mendalami lagi kita akan membentuk kelompok ya. Bentuk kelompok kita bentuk 3 kelompok. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, 3 ya. Silakan kelompok 1 dari abjad dari Andika sampai si Daud ya. Coba kelompok 1. Coba yang ada namanya coba di sini. Kemudian kelompok 2 dari Desmond sampai Lois kalau ada. Sini. Kelompok 3 dari Marcelino sampai William kalau ada di sini. Coba. Jadi kelompok 1 sini ya. Kelompok 2. Kelompok 2 di sini ya. Kelompok 3 sini ya. Jadi yang dibahas adalah kelompok 1 tugasnya mendalami tentang
Sabar. Klasifikasi demokrasi dilihat dari titik berat perhatiannya. Sudah ditulis? Oke, bagus. Kelompok 2 tugasnya menjabarkan demokrasi berdasarkan ideologi. Kelompok 2 ditulis. Kelompok 3 nanti tentang demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Mana kelompok 3? Sudah ditulis? Silakan diskusi. Boleh dibuka HP-nya, boleh. Silakan dilihat-lihat. Kelompok 1 ada masalah? Tidak ya? Bagus. Ya, kelompok 2 mantap ya? Kelompok 3 ada masalah tidak? Aman ya? Bagus ya? Mantap. Siap semua? Sudah Pak. Oke, luar biasa anak kami ini ya. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dilihat dari titik beratnya, demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua yaitu demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang ekonomi kurang diperhatikan atau bahkan kadang dihilangkan. Demokrasi material ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Dan demokrasi gabungan ini adalah dianut oleh negara-negara non-blok. Sekian, terima kasih. Kelompok 2, silakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami kelompok 2. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi ini terbagi atas 2. Yang pertama, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Demokrasi ini yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Ciri khas dari demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak pihak yang melakukan campur tangan dalam bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dan demokrasi yang kedua adalah demokrasi rakyat atau kita kenal juga sebagai demokrasi proletar. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Akan tetapi dalam melaksanakan demokrasi ini dapat saja dilakukan tindakan kekerasan atau paksaan kepada rakyat. Terima kasih. Sekian penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3. Baik, saya dari mewakili kelompok 3 akan memaparkan yaitu demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Jadi, menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayah yang semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Dari presentasi kelompok 1, 2, dan 3 ini ada masalah, ada pertanyaan? Ada semua anak kami?
sehingga guru nyaman masuk di kelas kita ini anak-anak. Ya, tenang. Sekarang kita menarik kesimpulan. Saya minta anak-anak kami memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita jelaskan hari ini. Silakan yang mau memberikan kesimpulan, siapa saja bebas tentang demokrasi. Tadi sudah dijelaskan, apa saja coba. Tentang demokrasi tadi dan sebagainya, coba. Di email coba dibacakan klasifikasi demokrasi. Bagian-bagian saja. Kita tarik kesimpulan ya. Baik, klasifikasi demokrasi. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya itu terbagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Kemudian berdasarkan ideologi terbagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, kemudian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Kemudian yang ketiga berdasarkan proses pemilihan rakyat, terbagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Baik, terima kasih. Sudah jelas kepada kita pada hari ini. Bapak ingin tanya, pembelajaran kita PKN ya, apa disenangi hari ini? Selanjutnya, minggu depan kita masuk lagi dan untuk mendalami materi ini di rumah, Bapak memberikan tugas lagi. Senang dengan tugas anak kami? Senang. Ibu dalam hati kok banyak kali tugas belum lagi mata pelajaran yang lainnya kan anak kami ya? Iya. Semangat ya. Jadi minggu depan tadi ada penyajian presentasi dari kelompok 1, 2, 3. Itu silakan dianalisis ya melalui dinamika atau problem based learning. Jadi anak-anak kami nanti menciptakan sebuah dinamika masalah yang tentang demokrasi ini. Jadi presentasi lagi kelompok 1, 2, dan 3 mendalami ya materi ini sehingga lebih kita menguasai lagi materi kita ini. Dicatat ya, udah ya? Sudah. Demikianlah materi kita hari ini. Dan sebelum kita bubar, silakan anak kami lagi bawakan kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran tadi. Tuhan Yesus, sebentar kami menjelaskan pelajaran kami, biarlah semua pelajaran yang diberikan Bapak Guru kepada kami dapat berguna bagi masa depan kami, dan berkat juga dia akan dapat mengajar kami dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Demikian, selamat pagi. Pagi.